Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Kain Fitri. Kali ini kita akan bahas lanjutan daripada analisis regresi linear berganda. Kita tahu sebelumnya bahwa analisis regresi linear berganda itu termasuk kepada statistik parametrik, di mana statistik parametrik tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi baru bisa kita gunakan olah data regresinya gitu ya. Nah, salah satu asumsi yang harus dipenuhi oleh regresi yaitu uji normalitas data, di mana dalam regresi linear tersebut yang diuji normalitasnya bukan masing-masing variabel X1, X2 ataupun seterusnya gitu ataupun Y, namun yang diuji normalitas datanya adalah residualnya atau errornya gitu ya. Itu yang akan kita uji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa uji yang bisa kita gunakan. Yang biasa digunakan itu adalah menggunakan grafik, yaitu grafiknya kita sebut dengan pp-plot ya. Ada juga yang menggunakan uji hipotesis, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Liliford ataupun Chi-square gitu ya. Biasanya Liliford dan Chi-square itu kita gunakan untuk data yang kecil sampelnya, yaitu 30 ke bawah gitu ya. Sedangkan yang untuk Kolmogorov-Smirnov dia juga termasuk non parametrik ya, harusnya juga kurang daripada 30. Tapi kadang biasa dipakai juga untuk sampel yang ukurannya besar gitu ya, 100 dan lebih dari 30 gitu ya, Kolmogorov-Smirnov. Lalu berikutnya bisa juga dengan menggunakan gambar seperti histogram ya, skewness ataupun kurtosis ya. Nah, histogram nanti bentuknya adalah seperti menyerupai lonceng terbalik. Nah, itu bisa kita katakan bahwa dia normal atau mendekati normal. Kalau menggunakan skewness dan kurtosis gitu ya, kita bisa mengukurnya di mana skewness dan kurtosis masing-masingnya dibagi dengan standar errornya, dan hasil pembagian tersebut berkisar antara -2 sampai +2, maka dikatakan dia berdistribusi normal gitu ya. Nah, kita akan coba satu-satu ya uji tersebut. Kita udah punya data di sini, di mana data tersebut adalah 3 variabel, yaitu variabel bebasnya ada 2, motivasi kerja yang terdiri daripada 7 indikator, yaitu M1 sampai M7. Lalu berikutnya 7 pertanyaan ya, maaf bukan 7 indikator, di sini ada 7 pertanyaan. Lalu berikutnya kepuasan kerja terdiri dari K1 sampai K8, dan yang terakhir adalah kinerja terdiri dari J1 sampai J7 ya. Nah, dia itu masing-masingnya mewakili variabel-variabel bebas dan terikatnya gitu ya. Nah, untuk analisis regresi linear ini kita tahu bahwa dia adalah menguji apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini kita ambil variabel bebasnya adalah motivasi kerja, apakah ada pengaruh terhadap si kinerja, kepuasan kerja apakah ada pengaruh terhadap kinerja, atau secara serentak motivasi kerja dan kepuasan kerja apakah ada pengaruh terhadap kinerja gitu ya. Nah, di sini kita karena variabel itu diwakili oleh berupa satu data ya, tidak dalam bentuk ini kan banyak nih, ada 7 ya M-nya, berarti kita hitung pakai ukuran pemusatannya saja, misalnya mau pakai rata-rata atau mau pakai median atau mau pakai modus, silahkan gitu ya. Nah, biasanya saya sih menggunakan rata-rata karena rasanya kalau menggunakan rata-rata itu lebih rata aja gitu ya, lebih rata apa ya, dan dia ada desimal juga nantinya gitu ya, bukan berarti harus ada desimal ya, tapi rasanya lebih adil gitu ya kalau saya menggunakan rata-rata. Tidak ada aturan ya dalam hal itu ya. Yang sebaiknya yang digunakan ukuran pemusatan. Oke, di sini saya menggunakan rata-rata ya. Di mana X1-nya adalah variabel si motivasi atau M, X2-nya adalah kepuasan ya, dan Y-nya adalah kinerja. Nah, ini saya ambil sama dengan average ya. Ambil data dari M1 sampai dengan M7. Ya, begitu juga dengan si K2 yaitu average ya. Itu adalah dari K1 ya, baris yang sama ya, sampai K8, dan yang terakhir adalah si kinerja average-nya itu dari J1 sampai J7. Nah, ini tinggal sorot ke bawah ya. Tinggal sorot ke bawah. Oke, ini hasilnya gitu ya. Nah, ini data ini masing-masingnya artinya variabel X1, variabel X2, variabel Y gitu ya. Nah, kita akan tempatkan dia di di
regresi apa di SPSS ya, di SPSS kita akan tempatkan. Saya ambil layar yang baru ya. Oke. Di sini yang pertama yang harus kita isi adalah nama masing-masing variabel, yaitu ini SPSS. Saya gunakanlah SPSS 21 ya. Ini X1, lalu di sini ada X2, ada Y variabelnya. Nah, ini labelnya adalah motivasi kerja. Sedangkan ini adalah kepuasan kerja, dan ini adalah kinerja. Data yang kita gunakan adalah data skala Likert. Nah, sebagian ada yang menyatakan bahwa skala Likert itu termasuk kepada data original, tapi ada juga yang menyebut lebih banyak menggunakan dia sebagai kelompok data metrik atau data interval ya, interval. Oke, berarti di sini kita akan rubah menjadi scale ya untuk measure-nya, kita rubah menjadi scale. Sedangkan yang non metrik itu adalah kelompoknya yang ordinal atau nominal. Oke. Di sini kita ambil dia sebagai metrik ya. Lalu berikutnya, data yang dari Excel tadi, yang ini yang udah kita copy ini, kita pastekan ke SPSS ya. Nah, ini kenapa kok bisa jadi ratusan ya gitu ya? Padahal di sini dia adalah desimal, karena di Excel tanda desimalnya menggunakan koma, sedangkan di SPSS ini settingannya tanda desimalnya menggunakan titik. Otomatis koma di SPSS itu kebaca sebagai bentuk ratusan atau ribuan, bukan sebagai desimal. Nah, gampang, kita tinggal transform aja ya. Klik transform, lalu compute variable ya. Nah, apa yang jadi semuanya ini harus kita bagi 100 ya, X1, X2 dan Y kita bagi 100 agar nilainya sama dengan yang ada di Excel tadi gitu ya. Agar nilainya sama dengan yang ada di Excel tadi. Nah, jadi di sini kita ambil target variable itu adalah variabel X1 ini akan kita robah. Berarti X1 ya. Sedangkan yang akan dirubah itu rumusnya adalah X1 dibagi dengan 100. Lalu kita klik OK. Oke ya, change existing variable artinya kita akan menggantikan variabel X1 dengan hasil X1 dibagi 100 gitu ya. Maka nanti dapatlah hasilnya. Nah, ini 4, 2,86, 3,29. Udah sama ya. Ini juga 4, 2,86, 3,29. Jadi udah sama dengan data yang asal gitu ya. Yang X2 juga demikian ya. X2 berarti di sini adalah kita ganti X2. Nah, ini adalah kita ganti dia dengan kepuasan kerja dibagi 100. Lalu oke gitu ya. Exist ya, oke juga. Dan yang ketiga adalah si Y ya. Y kita ganti Y dibagi 100. Lalu oke. Yes, oke. Nah, kita lihat di sini angkanya udah bukan bentuk 100 ya, udah kembali ke desimal tadi 4 dan seterusnya. Karena nilai skor tersebut paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 4 gitu ya. Lalu berikutnya kita akan lakukan langkah-langkah membentuk residual terlebih dahulu. Sekaligus kita juga bisa terapkan regresi uji normalitasnya ya. Oke, kita lihat analyze ya. Lalu regression, karena dia adalah linear, berarti kita pilih linear ya. Nah, variabel dependennya itu kita pindahkan kinerja atau Y. Sedangkan independennya kita pindahkan si X1 dan X2 ya. Yang perlu kita lakukan di sinilah menyimpan datanya dalam bentuk residual unstandardized. Jadi saudara cukup klik unstandardized di residual ya. Lalu berikutnya kita juga bisa lakukan nah ini adalah yang standar ya, nggak usah diapa-apain, itu model fit aja kita klik gitu ya. Yang lain-lainnya itu termasuk pada uji-uji asumsi juga ada dan hal-hal lain yang dirasa perlu. Untuk saat ini kita nggak pakai, jadi kita cukup biarkan aja model fit dan estimate ya. Continue, lalu plotnya. Nah, plotnya di sini kita akan lihat histogramnya ya. Histogram dari siapa? Histogram daripada residual. Lalu normal probability plotnya. Oke, kita klik continue. Lalu save tadi udah, option abaikan, bootstrap abaikan gitu ya. Berarti klik OK. Nah, di sini ini sebenarnya adalah hasil daripada regresi linear. Nah, yang kita lihat kan bukan hasil regresi linearnya, yang kan kita kerjakan saat ini adalah melihat uji normalitasnya gitu ya. Nah, ini adalah histogram tadi. Ya, ini adalah histogram. Histogram itu bentuknya
adalah seperti lonceng kebalik, itu baru dikatakan normal. Nah ini dia ya histogramnya, ini adalah garis bantunya seperti lonceng kebalik. Nah kalau kita lihat secara kasat mata, kita boleh anggaplah histogramnya residual ini dia berbentuk atau berdistribusi normal. Kenapa? Karena dia punya ukuran pusatnya yang tinggi ini, semakin jauh dari pusat dia akan semakin turun gitu ya, semakin menurun. Jadi kita anggap dia mendekati normal ya, walaupun tidak pas di tengah-tengah ya, tapi bolehlah mendekati normal. Untuk hal lain yang bisa kita perhatikan yaitu dari grafik, yaitu grafik PP plot ya. Nah, di sini grafik tersebut kita akan perhatikan adalah titik-titik plot-plotnya ini apakah mendekati garis diagonal. Jika dia tersebar di garis diagonal, boleh kita anggap bahwa residual tersebut adalah berdistribusi normal. Ini dalam bentuk gambar dan grafik, kadang tanggapan orang-orang itu berbeda-beda. Nah, untuk memperkuatnya, makanya kita gunakan uji gitu ya, uji hipotesis untuk distribusi untuk uji normalitas tersebut gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu data di sini. Nah, ini jadi kan cuma 3 ya, X1, X2, dan Y. Tapi karena setelah kita klik di analyze tadi ada save dalam bentuk unstandardized residual, maka muncullah ini dia. Ini adalah residualnya. Ya, ini residualnya. Nah, data inilah yang akan kita ukur apakah datanya berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Kita coba terlebih dahulu untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Kita klik di sini non-parametric test, lalu legacy dialog ya, one sample KS, artinya one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik di sini. Nah, ini yang akan kita pindahkan ya. Ini biarkan saja, abaikan. Klik atau centang distribusi yang akan diuji yaitu normal. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dia ketemu. Jadi, nilai Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,628 dan asymptotic to tail-nya itu 0,825. Artinya ini lebih daripada 0,05. Dikatakan bahwa dalam uji normalitas, hipotesa nolnya itu atau H0-nya dia itu adalah berdistribusi normal. Oke, saya tulis dari sini ya. Hipotesa nolnya itu diduga bahwa residual berdistribusi normal, sedangkan HA-nya tidak demikian, artinya tidak berdistribusi normal. Saya tulis saja dengan singkat, itu tidak demikian ya. Oke, berarti di sini kalau seandainya nilai p-value atau nilai signifikansinya itu ya kurang daripada lebih daripada 0,05 ya, maka ini dikatakan dia berdistribusi normal ya, dikatakan dia berdistribusi normal, atau boleh dibilang H0-nya diterima ya. Nah, kita lihat atau kita kembali ke data yang tadi, ternyata nilai signifikan to tail-nya 0,825 lebih daripada 0,05, artinya bahwa residual adalah berdistribusi normal. Ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Tadi udah histogram dan juga udah PP plot, Kolmogorov-Smirnov pun juga sudah. Nah, sekarang kita masuk akan melihat Liliford ya. Kita coba di sini. Kita kembali ke sini, lalu non-parametric ya, one sample, run. Ini masih Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi ada 2 caranya, langsung non-parametric test, lalu one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu juga bisa ya. Tadi yang pertama yang kita kerjakan tadi adalah berdasarkan legacy dialog ya, one sample KS, atau boleh juga dengan one sample. Nah, itu hasilnya, nilainya juga sama, 0,825, sama ya. Nah, ini yang diperhatikan adalah distribusi unstandardized residual. Yang 3 ini nggak kita perhatikan, karena ini adalah variabel X1, X2, dan Y gitu ya. Itu Kolmogorov-Smirnov. Oke, langkahnya ini ya, explore ya. Unstandardized kita pindahkan ke dependent list.
Lalu kita pilih statistiknya, ini biarkan saja ya. Kita pilih plotnya, ambil normality, plot with test ya. Continue, option biarkan saja. Nah, ini hasilnya. Ini stem and leaf, ya, diagram batang dan daun ya. Oke, ini box plotnya ya. Ini QQ plot ya. Ini ada juga namanya QQ plot, yaitu juga sama dia plot-plotnya mendekati garis regresi ya, garis yang miring ini. Kalau dia mendekati plotnya tersebut di garis diagonal, boleh dikatakan dia berdistribusi normal. Ini diagram batang dan daun, ini seperti histogram yang ditulis atau yang berbentuknya puncaknya ke rebah, puncaknya menuju ke arah kanan gitu ya. Ini dia. Nah, jadi ini hasil test of normality ya. Yang ini ya, yang di bagian ada dua hasil ya, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Saviro-Webb ya. Nah, di sini ada kode A, kita perhatikan A itu apa? Dia adalah Lillyford Significant Correction. Jadi di sini bukan Kolmogorov-Smirnov, tetapi di sini hasilnya adalah Lillyford. Untuk pengujiannya juga sama, jika nilai sig-nya ya, baik yang Lillyford ataupun Saviro-Webb, jika nilai sig ini lebih daripada 0,05, kita katakan bahwa dia adalah H0 diterima atau residual berdistribusi normal ya. Kolmogorov-Smirnov, Lillyford ataupun Saviro-Webb, jadi kita udah peroleh hasilnya adalah sama-sama berdistribusi normal gitu ya. Ada satu lagi tadi kalau nggak salah chi-square, kita coba di sini. Chi-square itu di deskriptif statistik, di non-parametric legacy dialog, pilih chi-square ya. Nah, ambil unstandardized, pindahkan ke test variable, ini biarkan saja, klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya dengan chi-square untuk variabel residual, nilai sig-nya juga lebih daripada 0,05, dikatakan bahwa H0 diterima, atau artinya adalah kalau H0 ini diterima, diduga residual berdistribusi normal. Artinya asumsi normalitas terpenuhi ya. Satu lagi ada yang belum, yaitu skewness dan kurtosis. Kita akan hitung skewness dan kurtosis, yaitu menggunakan kita coba ya di deskriptif ya. Biasanya kita coba lihat di sini ada norma, tidak ada, berarti kita coba di sini deskriptifnya menggunakan explore. Coba kita lihat ada nggak skewness dan kurtosis. Jadi kalau menggunakan SPSS ini jangan takut coba-coba mengklik ya. Kalaupun salah kan bisa kita ulangi lagi nanti gitu ya. Nah, ini kita coba unstandardized, pindahkan ke variabel, chartnya bukan di sini, statistiknya ada, ini dia, ada skewness, ada kurtosis gitu ya. Saya tandain lah ini ya. Lalu kita klik continue ya, ini SE min, klik continue, cukup unstandardized saja ya, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini untuk skewness ya, skewness dan kurtosis, hasilnya min 0,383 untuk skewness, ini standar error skewness-nya, kurtosisnya 1,134, ini standar error kurtosisnya. Oke, saya copy aja, saya pindahkan ke Excel. Jadi kita akan lihat apakah hasil bagi skewness dengan standar errornya skewness ini berada antara minus 2 sampai plus 2, dan ini juga apakah berada antara minus 2 sampai plus 2. Jika iya, berarti dia berdistribusi normal. Kita coba di sini di Excel aja, saya coba ya. Saya copy paste di sini. Ini hasil yang tadi dari tabel output. Ini adalah ini yang kita jadi perhatian. Ini saya hapus saja. Jadi ini yang jadi perhatian, skewness, berarti ini sama dengan nilai skewness dibagi dengan nilai standar errornya ya. Ini kan harusnya koma ya. Dan ini juga harusnya koma. Nah, hasilnya min 1,23, dan ini juga, ini kita robah dulu, koma, dan ini adalah koma ya. Oke. Ini juga saya copy aja, ini rumusnya sama ya. Nah, kita diperoleh bahwa skewness dibagi standar error itu min 1,2
Ya, min 1,2, di sini ada min 2, ya. Di sini ada plus 2. Nah, berarti min 1,2 ya. Sebentar, saya tandain dulu plus 2. Min 1,23 itu berada di antara min 2 dengan plus 2. Artinya dia adalah normal. Ini juga demikian, 1,86 itu berada antara min 2 dengan plus 2. Ini juga dia berdasarkan kurtosis, dia juga adalah normal, karena berada di antara ini ya. Ini kira-kira posisi ini adalah di sini, ya, di negatif. Ini tengah-tengah adalah 0, ya. Lalu ini posisinya adalah kira-kira antara 0 dengan plus 2. Ya. Nah, ini. Jadi, bisa ya semuanya bahwa untuk menguji normalitas data, yaitu yang diuji adalah residualnya, ya, yang diuji adalah residualnya. Lalu beberapa metode uji bisa menggunakan pp-plot. Tadi ada juga ya key-plot, ya. Terus ada juga uji hipotesis. Uji hipotesis ini Kolmogorov-Smirnov, Lillyford, High-Square, ada tadi Safirovic, ya. Ada Safirovic. Sebenarnya masih banyak uji yang lain, tapi ini paling umum digunakan, ya. Masih banyak sekali yang lain, ya. Lalu berikutnya gambar, nah, itu menggunakan histogram, skewness, dan kurtosis, di mana hipotesis ujinya itu berbunyi H0 diduga bahwa residual berdistribusi normal, HA-nya atau hipotesis alternatifnya diduga bahwa residual tidak berdistribusi normal, ya. Jika hasil p-value atau signifikansinya lebih daripada 5% alfa, maka dikatakan H0 diterima atau dia adalah berdistribusi normal, ya. Semoga bermanfaat, ya. Jadi langkah-langkahnya kita ulangi lagi. Yang pertama, olah datanya terlebih dahulu menggunakan regresi linier, simpan datanya dalam bentuk residual. Nah, ini yang akan dipermainkan nanti untuk uji normalitas data. Oke, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.